Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kali ini saya beruntung bisa membajak seorang dokter yang berada di front line, langsung di garda terdepan dalam pertempuran melawan corona. Namanya Dokter Rizky Akaputra, spesialis paru. Assalamualaikum dok, apa kabar? waalaikumsalam Mas Hersu. Ya, Ya, masih pakai pakaian apa ini? Pakaian operasi atau pakaian apa ini? ini memang baju yang disediakan oleh rumah sakit. Hmm. Jadi saya itu bekerja dari rumah ke rumah sakit. Saya berganti pakaian di rumah sakit Hmm. dengan pakaian yang memang sudah disediakan oleh rumah sakit. Hmm. Jadi selama bertugas pandemi ini memang kita menggunakan seragam yang sering digunakan di ruangan operasi, Ya, tapi ya. kita gunakan untuk melakukan pelayanan. Hmm. Ini sebenarnya untuk menghindari aja kontak baju kita yang kita bawa pulang ke rumah, Oh, jadi agar begitu nggak begitu kontak di selesai rumah baju ini sakit. Anda lepas gitu ya? Baju ini lepas Ya, baju ini dicuci di rumah sakit, di rumah sakit. dibersihkan di rumah sakit. Nah, Ya. terus Anda sendiri langsung ganti pakaian atau mesti ada prosedur mesti membersihkan diri, mandi dan sebagainya dulu di rumah sakit baru pulang atau gimana? Saya mandi dulu di rumah sakit, setelah bersih saya menggunakan pakaian lagi. Mhm. Pakaian memang saya bawa dari rumah untuk Ya. pulang lagi ke rumah. Oh gitu ya. Ini standarnya seperti Ya, itu ya. Ya. Em, ya yang kita lakukan seperti itu. sudah berapa Anda di rumah sakit mana ini, Dok? Eh, Kalau pagi saya berada di rumah sakit pemerintah RSUD Pasar Minggu. Oh, oke. Terus jadi sorenya ada di rumah sakit yang lain lagi gitu di swasta. Di rumah sakit yang lain, benar, Wah, rumah sakit swasta. ya. Berapa jam Anda kerja sehari selama pandemi ini sekarang? Jadi himbauan selama pandemi ini karena memang kita butuh energi ekstra Hmm. dalam menghadapi pasien-pasien yang kecurigaan infeksi, hampir sebagian besar pasien yang berujung ke poli. Sehingga mau tidak mau saya harus mengurangi waktu kerja. Yang tadinya saya berpraktek di 3 tempat rumah sakit, saat ini saya hanya mampu atau memang menyiapkan tenaga saya untuk praktek hanya di 2 rumah sakit. Hmm. Total berapa jam tuh kira-kira tuh kalau di jam Kalau kerjanya? di total untuk jam kerja tetap saya sekitar 12 sampai 14 jam. Wow, itu sebenarnya sudah terlampau lebih dari setengah hari. Dan itu Anda selalu menggunakan pakaian yang disebut hazmat tadi ya, yang pelindung diri itu ya? Ya, jadi ini pakaian yang kita gunakan Hmm. di dalam pakaian pelindung. Jadi Ya. setelah pakaian ini saya akan menggunakan gaun lagi Hmm. untuk menutupi baju saya selama saya melakukan pelayanan di rumah sakit. Hmm. Nah, kemudian jika saya ingin visit ke ruang isolasi, saya akan mengganti pakaian saya dengan pakaian hazmat itu. Nah, Oke. selama berada di ruang isolasi, pakaian hazmat itu tidak saya lepaskan. Hmm. Dan itu, nah ini kan tanya-tanya yang sederhana saja kita tanya misalnya, kok kayak Ya. makan, minum, dan kalau tiba-tiba mau buang air kecil dan mau beres kan repot banget itu dok. Ya, jadi kalau sebelum kita menggunakan pakaian hazmat, memang mesti dipersiapkan dulu. Kalau kita mau buang air kecil, kita buang air kecil terlebih dahulu. Mau Hmm. minum, minum terlebih dahulu. Hmm. Kemudian kalau persiapan itu sudah kita lakukan, kita kenakan bajunya. Ya selama menggunakan baju itu kita nggak ke kamar mandi, Wah, kita nggak melakukan makan dan minum. Nanti setelah kita lepaskan, kita bersih-bersih, kita melakukan mandi, baru kita bisa untuk makan dan minum kembali. oke. Sudah berapa hari Anda menjalani rutinitas semacam ini? Eh, Sekitar 2,5 minggu lah ya, 2,5 minggu? 20 hari lah. Iya. Ada jeda libur nggak? Diberi jeda libur? Nah, jadi biasanya nih kalau kehidupan sehari-hari, saya itu selalu melakukan kunjungan pasien itu hampir setiap hari, kalau di hari normal. Hmm. Bahkan hari Minggu pun saya akan menyempatkan diri untuk melihat pasien saya. Hmm. Nah, semenjak pandemi ini, saya mengurangi waktu itu. Jadi, saya memang mematok hari Minggu itu sebagai hari libur. Hmm. Jadi di hari Minggu saya tidak praktek dan tidak visit ke pasien. Ini juga saya jelaskan ke pasien dengan kondisi sekarang, biar mereka mengerti bahwa dokternya nggak akan datang di hari Minggu. Oke. Karena satu-satunya hari yang kita bebas dari infeksi itu ya hari Minggu itu. Oke. Jadi spesialis paru ini dalam kasus COVID ini juga paling garda terdepan ya. Memang ini Iya, bidangnya Anda ya gitu ya. iya betul. Oke. Jadi dibilang garda terdepan boleh, tapi sebenarnya lebih tepatnya itu barisan paling belakang, benteng pertahanan terakhir ya.
Oh, Karena kita memang menangani pasien-pasien yang udah kondisinya COVID positif ya, dan ini tempat terakhir mereka berharap supaya bisa mendapatkan pelayanan setelah menderita sakit tersebut. Oke. Kalau Anda dan teman-teman jebol, itu jebollah pertahanan di situ ya, kira-kira begitu? Ya, betul. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, dalam satu tim itu ketika menangani pasien COVID itu melibatkan berapa tenaga medis? Maksud saya dokternya, dokter apa saja, kemudian ada perawat dan sebagainya. Ya, ini tergantung di rumah sakit mana. Kalau kebetulan di rumah sakit saya yang pagi hari itu RSUD Pasar Minggu, itu kita hampir seluruh bangsalnya itu merawat pasien dengan COVID. Jadi ada 8, lantai 9, lantai 10, dan 11 itu memang ditempatkan semua pasien-pasien yang menderita COVID tersebut. Mulai dari yang kita sebut dengan PDP sampai COVID positif. Nah, di tiap-tiap lantai itu jumlah tenaga perawat itu sangat banyak, ya, karena di satu ruangan atau 2 ruangan itu ditangani oleh satu perawat yang shift-shiftan kerjanya dan masuknya bergantian. Okay. Kemudian ada juga tenaga cleaning service yang siap untuk membersihkan area yang kira-kira sudah tercemar oleh infeksi itu jadi dilakukan. Ini peran cleaning service ini nggak sangat vital juga di sini dalam kasus COVID ini ya? Betul, betul. Mereka membersihkan area yang kira-kira sudah terkontaminasi. Jadi dilakukan sterilisasi dengan disinfektan. Jadi perjalanan pasien itu untuk menghindari paparan dari infeksi corona itu diantisipasi dengan hal tersebut. Dan kita juga sudah menempatkan mana kira-kira area yang berisiko atau yang kemungkinan sebagai tempat yang kotor lah kita sebutnya. Kotor artinya kemungkinan potensi untuk terkena infeksi ada di situ. Nah, itu diamankan terlebih dahulu. Nah, ini juga ada barisan cleaning service yang memang siap untuk melakukan itu. Nah, selain tenaga dokter. Selama ini kan sering nggak dipandang sebelah mata tugas mereka. Ternyata sekarang ini mereka sangat vital perannya ya. Betul. Oke. Betul sekali. Ya. Dokter lain apa yang terlibat ini kalau menangani pasien ini? Ya, jadi kita di sana sebenarnya bukan hanya dokter paru saja, itu juga ada keterlibatan dokter spesialis penyakit dalam yang membantu kita karena jumlah pasiennya cukup banyak. Tenaga paru kita kalau dibandingkan dengan jumlah pasien, saya rasa nggak akan sanggup untuk melakukan kunjungan ke ruangan pasien itu secara kontinu, sehingga kita dibantu dengan teman-teman atau rekan-rekan spesialis penyakit dalam. Pada prinsipnya, apapun keluhan pasien yang dirasakan itu akan ditangani juga oleh dokter spesialis yang lain. Jadi memang ada timnya tersendiri untuk menangani COVID ini, karena pasien yang datang itu tidak hanya masalah dengan infeksinya saja, tetapi ada juga yang datang dengan beberapa komorbid, misalnya ada diabetes mellitus yang kita tangani juga oleh dokter penyakit dalam, kemudian ada yang datang dengan masalah hipertensi atau penyakit jantung, itu juga ditangani oleh dokter spesialis penyakit jantung. Bahkan selama masa perawatan itu memungkinkan juga pasien akan mengalami beban mental yang berat sehingga kita mengalami depresi. Ini juga ditangani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi untuk menata laksana pasien ini kita benar-benar mengandalkan dengan tim. Jadi nggak bisa kita hanya bergerak sendiri. Sedangkan COVID-nya, nah itulah tugas kita sebagai dokter paru, kira-kira bagaimana kita menjaga, melihat, dan memonitor nih kondisi pasiennya, agar tidak masuk ke dalam kondisi yang lebih berat. Jadi artinya kita bisa bayangkan bahwa ketika ada satu orang pasien COVID saja yang masuk, itu melibatkan begitu banyak tenaga medis ya. Apalagi dengan jumlah pasien yang begitu banyak gitu ya. Iya, betul sekali. Sehingga kalau dilihat peralatan atau APD yang digunakan itu otomatis banyak. Dokter menggunakan, perawat menggunakan, cleaning service menggunakan, petugas makan juga semua menggunakan. Sehingga kebutuhan APD seperti yang digembar-gemborkan selama ini memang dibutuhkan sekali. Karena semua rumah sakit seluruh dunia itu juga membutuhkan alat pelindung diri tadi. Jadi memang kalau kita tidak dilengkapi dengan alat-alat tersebut, ini kita nggak bisa masuk ke area yang memang membahayakan buat kita atau buat tim kita. Oke. Nah, Anda sendiri menangani dengan alat pelindung diri yang cukup lengkap, atau sudah karena keterbatasan jadi kadang-kadang juga darurat juga? Ya, saya rasa untuk di Jakarta dan di
terutama di RSUD kita, ada donatur dan masuk dari barang-barang dari mana saja. Jadi sehingga sejauh ini bisa terpenuhi untuk kebutuhan alat pelindung diri tersebut. Tetapi tentu saja kalau dihitung hari demi hari, ya pasti stok itu akan terus berkurang ya. Karena penggunaannya memang sangat banyak. Dan itu sekali pakai ya harusnya ya, alat-alat pelindung diri itu ya? Iya, sekali pakai. Oke. Nah, Dok, dari interaksi Anda dengan para pasien COVID ini, rata-rata mereka proses penularannya seperti apa yang Anda identifikasi? Semacam kita ingin supaya masyarakat dapat gambaran supaya lebih hati-hati semacam ini. Ya, jadi kalau di awal-awal memang kita lihat kasus yang pertama itu bukan kasus yang berasal dari luar negeri, tetapi kontak orang yang berasal dari luar negeri. Kalau kita lihat kasus pertama, dan ada beberapa faktor risiko yang di awal kita tetapkan. Yang pertama tentu ada perjalanan ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang memang terindikasi COVID. Kemudian juga kita melihat apakah mereka ada kontak dengan pasien COVID. Dan saat ini faktor risiko tersebut tidak menjadi sesuatu yang utama, karena ada beberapa pasien itu yang tertular atau transmisi lokal. Nah, ini yang kita mesti waspadai, karena banyak pasien-pasien kita pun yang faktor risiko yang ditetapkan itu tidak ada, tetapi begitu dilakukan pemeriksaan hasilnya positif. Oke. Jadi memang penggunaan masker dan lain-lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO, saya rasa itu memang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Ya. Saya sering mendengar katanya kasus ini juga selain ada gejala-gejala berupa batuk, pilek, dada sesak dan sebagainya, katanya juga ada pasien yang tidak menunjukkan gejala tapi kemudian positif. Betul, Dok? Ya, ada pasien beberapa yang dari pemeriksaan radiologinya itu normal, kemudian dilakukan swab karena ada kontak dengan pasien COVID, ternyata menunjukkan hasil positif. Dan bahkan keluhan-keluhan yang cukup sering juga saya temui itu nggak hanya keluhan batuk dan pilek saja, tetapi juga mereka bisa datang dengan keluhan sakit kepala, kemudian diare, nyeri perut, dan kalau demam udah pasti ya itu masalah infeksi. Tetapi kadang-kadang memang tidak disertai keluhan batuk dan pilek di awal. Jadi bagaimana kita mengidentifikasinya? Karena kan kalau kita mau melakukan tes juga sangat terbatas peralatannya. Tidak semua rumah sakit bisa menyediakan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita supaya bisa berjaga-jaga atau minimal kita mulai bisa mengidentifikasi, ini ada gejala nih, saya mesti periksa atau apa. Bagaimana, Dok? Ya, jadi yang utama mungkin kalau kita nggak ada keluhan, kita mesti melihat kita ada kontak atau tidak. Kalau kontak tidak ada, sebaiknya kita melakukan isolasi mandiri. Artinya kita menganggap saat ini kita semua ODP, sehingga isolasi mandiri yang dilakukan selama 14 hari tanpa gejala diharapkan akan mengeliminasi si kuman atau si virus COVID tadi. Tetapi kalau untuk yang bergejala, ini yang baru kita lakukan screening. Screening itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fototorak dan pemeriksaan dari darah lengkap, sehingga kita bisa melihat nih, kira-kira pasien ini dapat dimasukkan ke dalam pasien yang perlu dilakukan pengawasan atau hanya orang dalam pemantauan saja. Oke. Untuk orang yang tanpa gejala, saya rasa cukup di rumah saja, isolasi mandiri, ya, diharapkan ya itu tadi tereliminasi. Tipnya apa kalau di isolasi mandiri? Apa yang harus dilakukan supaya bisa tetap menjaga tubuh tetap stabil gitu dan kalau bisa pulih kembali? Ya. Jadi selama melakukan isolasi mandiri ini memang agak sulit kalau disamakan atau disetarakan masing-masing orang, tapi dibisakan dilakukan semaksimal mungkin yang bisa di rumah. Ya, ini dengan tetap menjaga jarak, kemudian menghindari kontak yang terlalu erat dan terlalu dekat. Kemudian pada saat di rumah itu kalau memang bisa menempati satu kamar sendiri itu lebih bagus lagi. Ya, ya. Oke. Dan etika batuk juga tetap diterapkan di rumah pada saat itu. Dan jika keluar tetap menggunakan masker. Banyak orang yang kalau batuk kemarin kan begini ya, mestinya batuk begini ya, Dok ya? Ya, sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan dengan melakukan penutupan tangan, tetapi setelah itu dilanjutkan dengan cuci tangan, atau kalau tidak ada tempat yang tersedia diambil tisu dan ditutup. Ya. Nah, kalau memang tidak ada tisu, ya ini langkah yang
berikutnya dengan menggunakan sudut siku. Ya, ini saya mau tanya personal nih. Kan banyak sekali dokter, ini mohon maaf, yang meninggal dunia dalam kasus ini. Gimana perasaan setiap kali mendengar ada rekan sejawat yang mendahului Anda ini? Apalagi banyak juga senior-senior Anda nih, saya yakin. Iya. Yang pasti perasaan pertama yang muncul itu adalah perasaan sedih. Sedih karena kita kehilangan tenaga medis yang diharapkan sebagai pertahanan terakhir. Dan ini membuat kita juga untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah dalam melakukan penanganan terhadap pasien. Jadi kalau memang kita tidak bisa menggunakan APD lengkap, maka kita harus berusaha bagaimana kita mensiasati supaya kita tetap terlindungi dalam pelayanan terhadap pasien. Jadi memang kabar duka yang saya rasa hampir setiap hari, walaupun tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari ada masuk WA bahwa dokter A, dokter B itu meninggal dunia karena COVID. Tapi ada juga beberapa kadang dokternya meninggal yang tidak dengan COVID, itu kita terima juga. Tapi kita tetap menerima informasi itu, menelusuri juga ke teman-teman dan bertanya apakah benar dokter-dokter tersebut meninggal karena berjuang dalam menangani COVID. Yang pasti perasaan sedih yang mendalam. Dan ini saya berharap tidak menjadi satu ketakutan buat saya dalam menangani pasien-pasien COVID. Karena memang kalau seandainya muncul perasaan takut itu, yang saya khawatirkan, kita semua akan tertular rasa takut tadi. Tertular rasa takut tadi, yang saya khawatirkan nggak ada yang melayani pasien. Ya, oke. Anda mungkin bisa mengelola perasaan itu, tapi bagaimana dengan keluarga? Nah, ini mungkin yang berat juga sebenarnya. Jadi sekitar 20 hari yang lalu, jadi pada saat itu saya ingat sekali kasus pertama, belum terlalu banyak waktu itu pasien COVID. Jadi pada saat itu kita melayani pasien dengan APD yang seadanya, karena rumah sakit kita pada saat itu memang tidak diperuntukkan untuk pasien COVID. Sehingga saya melayani pasien dengan APD seadanya, dengan menggunakan baju yang saya bawa dari rumah, kemudian dengan menggunakan masker bedah, bukan menggunakan masker yang ini, dan pasiennya sebagian tidak menggunakan masker. 2 hari setelah itu, saya ditelepon bahwa pasien yang saya periksa, dilakukan pemeriksaan swab sesuai yang saya minta, itu dinyatakan positif. Wow. Nah, kemudian saya langsung menelpon. Saya telepon keluarga dan istri. Jadi di situ saya memutuskan saya akan mengkarantina diri saya. Karena saya anggap diri saya ini sudah menjadi ODP. Jadi saya tidak mau menularkan anak dan istri. Jadi memang saya mengambil keputusan saat ini saya dan istri tinggal berpisah. Jadi selama istri ini berada di rumah yang satunya, saya berada di rumah yang lain. Anak-anak juga ikut istri gitu? Anak-anak ikut istri. Jadi ketika Anda pulang ke rumah itu Anda sekarang nggak ketemu siapa-siapa dong ya? Enggak, saya sendiri di rumah sekarang. Waduh, jadi biasanya gimana komunikasi? Mungkin lewat video call atau apa gitu paling ya? Biasanya saya kalau sudah nyampe rumah, mandi dan lain sebagainya, saya video call sama anak dan istri. Ya. Dan ini banyak dokter yang seperti Anda nih yang melakukan itu ya? Iya, banyak. Jadi seperti betul-betul Anda, walaupun Anda pulang ke rumah tapi Anda tetap terpisah dari keluarga gitu kan? Iya, betul. Iya. Dan beberapa hari kemudian, ya, silakan. Beberapa hari kemudian itu kalau di rumah sakit kita, kebetulan ini RSUD Pasar Minggu ya, itu punyanya Pemda DKI. Itu setelah saya melakukan karantina, dilihat banyak kisah-kisah lah antara tenaga kesehatan, dokter seperti saya ya salah satunya. Kemudian ada juga tenaga kesehatan lain yang berusaha memisahkan dirinya dari keluarganya. Bahkan ada yang memiliki keterbatasan itu ngambil kontrakan di tempat lain yang berdekatan dengan keluarganya, tetapi tidak tinggal serumah. Tapi alhamdulillah kebijakan dari pemerintah ya, terutama Pemda, itu menempatkan tenaga kesehatan lain itu di hotel, karantina di hotel.
Saya rasa itu kebijakan yang sangat bagus sekali. Ya, kemarin kan kita juga dengar misalnya ada perawat yang kemudian diusir dari tempat kosnya dan sebagainya gitu ya. Itu memang benar terjadi itu, Dok? Sebenarnya kalau yang saya dengar sih bukan diusir ya, tetapi ada perasaan yang menjaga jarak lah dari ibu kosnya, karena tahu mungkin perawat tersebut bekerja di rumah sakit yang menangani COVID. Ya memang kisah-kisah inilah yang saya rasa dasarnya kita harus dilakukan karantina, karena untuk pulang ke rumah itu saya rasa terlalu berisiko untuk keluarga sendiri ya terutama. Ya. Dan kadang-kadang perlakuan-perlakuan seperti itu terhadap tenaga kesehatan yang mungkin sedang mengambil kos-kosan atau kontrakan, mungkin agak berat juga mereka untuk pulang. Oke, jadi yang Anda sebut tadi walaupun Anda libur pada hari Minggu, itu bukan berarti Anda libur bersama keluarga ya? Ya, minggu pertama saya tidak berani untuk bertemu keluarga, minggu kedua juga tidak berani saya bertemu keluarga, karena saya khawatir saya sebagai ODP, tetapi begitu 14 hari, saya berpikir ini ODP pun tidak berkembang lah, paling tidak jadi PDP sayanya, dan saya sudah melakukan rapid test dan hasilnya ternyata negatif. Saya di hari Minggu bisa bertemu keluarga, tetapi saya tetap menggunakan masker. Ya ampun. Karena saya masih kontak terus dengan pasien COVID, jadi memang harus dihindari lah. Jadi insecure juga dong ketemu gitu ya? Iya, betul sekali. Yuk, gimana anak-anak ketika setelah 2 minggu ketemu Anda dan tetap menggunakan masker begitu? Ya ini kita udah jelaskan ke anak-anak kenapa saya menggunakan masker, dan mereka juga kalau bertemu dengan orang saya juga minta menggunakan masker juga. Dan bertemu saya boleh tidak menggunakan masker, tetapi memang harus jaga jarak. Pada saat kontak itu 1 meter, saya minta mereka menggunakan masker. Oke. Jadi walaupun ketemu, tapi tidak bisa secara fisik dalam artian memeluk, mencium gitu nggak bisa, Dok ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Perkiraan Anda sampai berapa lama ini Anda akan menjalani kehidupan seperti ini? Nah, itu yang ditanyakan anak saya, dan saya nggak bisa jawab untuk berapa lamanya, karena memang kalau kita lihat perkembangannya sekarang, ini masih terus menanjak kasusnya. Dan pemeriksaan mungkin belum bisa dilakukan massal. Jadi ya kita masih belum bisa memprediksi. Kalau berharap sih, kita berharap bulan depan udah selesai. Tetapi untuk memprediksi, saya belum berani memprediksi bahwa di akhir bulan ini akan menurun atau meningkat lebih tajam. Saya nggak berani untuk memprediksi. Oke, jadi Anda juga tidak, ketika ditanya itu Anda tidak bisa jawab ya, apalagi kalau nggak salah Anda ini pasti anaknya masih kecil-kecil dong, masih usia berapa nih, usia tertua? Anak saya paling besar itu usia 13 tahun. 13 tahun, yang paling kecil? Besar. Terus yang kecil? Yang paling kecil usia 6 tahun. Belum bisa diajak memahami situasi seperti atau udah paham dia situasi semacam ini? Udah paham. Jadi saya sempat terharu juga begitu melihat dia kan sekarang lagi belajar jarak jauh di sekolahnya. Betul. Jadi ada salah satu gurunya melakukan postingan, jadi disuruh tulis buat tugas tentang kondisinya sekarang. Dia bercerita tentang saya dan bercerita berapa kangennya dia sama saya. Wah, itu saya benar-benar terharu membacanya. Dok, yang Anda harapkan dari masyarakat seperti apa dalam situasi semacam ini? Karena tadi kan kemarin ketika saya ngobrol dengan Dr. Adib dari ID juga berharap harusnya diubah. Yang berada di front line itu adalah masyarakat, bukan dokter. Dokter seperti Anda bilang tadi harusnya berada di garda terdepan ketika sudah nggak sanggup diri baru ke Anda gitu kan? Iya, betul. Apa yang saya harapkan sebenarnya dari kita ini mampu melakukan isolasi mandiri, atau boleh disebut lockdown atau boleh disebut karantina, apapun itulah namanya. Jadi saya rasa kalau kita bisa melakukan isolasi mandiri terhadap keluarga dan terhadap masing-masing, menghindari kontak, menghindari bekerja, menjaga jarak, saya rasa kita bersama-sama bisa untuk menghilangkan corona ini. Karena memang kesadaran kita sebagian masih ada yang kurang ya. Nah, ini yang mesti kita tingkatkan lagi. Dan itu harapan saya sangat besar kepada masyarakat untuk mawas diri lah terhadap virus corona ini, supaya bisa cepat segera pergi corona. Oke. Nah, supaya publik juga dapat gambaran, sekarang ini kalau untuk Jakarta saja, tenaga medis itu masih mampu menangani, sudah mulai berat atau sudah mulai kewalahan?
Nah, ini mungkin kalau cerita ini berbeda masing-masing rumah sakit. Kita nggak menunggu terlalu berat, karena kalau kita bicara udah kondisinya berat, artinya ini daya tampung rumah sakit juga udah mulai berkurang. Tapi di rumah sakit yang saya berpraktek di sana, kita juga memperhitungkan kemampuan rumah sakit dengan kemampuan tenaga medis, itu diselaraskan. Ya. Kalau memang dibutuhkan tenaga yang lebih besar, maka kita akan panggil dokter spesialis lain. Ya, saya berharapnya sih begitu. Ya. Oke, jadi memang ini tidak hanya bisa kita harus bekerja sama seluruh komponen ya, untuk komponen masyarakat untuk bersatu adu melawan COVID ini. Tidak bisa hanya berharap pada tenaga medis untuk menyelesaikannya sendirian gitu ya, Dok. Iya. Saya rasa sih ya, kalau untuk rumah sakit ya, saat ini kalau untuk menampung semua atau semua kasus itu memang antara kalau terjadi ledakan kasus akan kewalahan. Ya. Saat ini saja, terus terang kita kalau mengandalkan hanya dokter paru saja, itu pasti kewalahan. Oke. Dokter paru itu masih terbatas banget ya di Indonesia ya? Terbatas ya. Oke. Jadi makanya itu keroyokan terpaksa gitu ya. Oh iya. Ya. Tapi di Jakarta kan kita ada juga yang sedang mengambil pendidikan program pendidikan spesialis paru. Itu merupakan orang-orang yang sudah siap dalam hal itu. Ya, itu kan kalau kita bicara Jakarta. Kalau kemudian meluas, karena banyak juga orang yang pulang mudik, itu kan menjadi problem tersendiri kan? Iya, betul Pak. Iya. Baik, Dokter Rizky, terima kasih menyempatkan waktu bekerja, dan Anda mestinya sudah istirahat, tapi saya ajak ngobrol dulu untuk membantu masyarakat lebih memahami persoalan yang Anda tenaga medis sedang hadapi. Terima kasih, Dok. Oh, iya. Ya, selamat berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.